Ketika dunia tengah menghadapi pandemi COVID-19, Indonesia dikabarkan menghadapi lonjakan angka kehamilan. Menurut laporan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, ada lebih dari 400.000 kehamilan yang tidak direncanakan. Bagaimana menyikapi kehamilan di masa pandemi ini dan apa saja yang harus diperhatikan? Inilah Shalom Dok bersama saya Dr. Jesslyn. Bersama saya saat ini Dr. Shelly Francisca, spesialis obstetri ginekologi atau juga kebidanan dan kandungan. Shalom Dok, apa kabar? Shalom. Nah, terima kasih banyak Dok sudah bisa hadir di acara Shalom Dok hari ini. Dok, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, itu ada lebih dari 400.000 kehamilan yang tidak direncanakan selama masa pandemi ini nih Dok. Nah, kira-kira apakah Dr. Shelly menghadapi hal yang sama di tempat praktek Dok? Oke, itu benar banget ya data yang saya dapat, bahkan ada 440.000 kehamilan di masa pandemi ini. Dan itu juga pas di awal-awal pandemi sekitar bulan Maret April itu memang pasien hamil muda tuh banyak sekali. Gitu. Jadi memang diperkirakan di awal tahun, di akhir tahun sampai awal tahun depan itu ada sekitar 440.000 4,8 juta kehamilan baru diperkirakan di masa tahun depan itu. Saya rasa sih ada beberapa faktor ya. Yang pertama, sebenarnya kan yang selama ini mengontrol kehamilan kita itu KB ya, KB. Nah, dan KB itu untuk rutin mereka harus datang ke Vaskes. Jadi salah satu faktornya pertama itu karena orang takut kontrol ke Vaskes atau ke bidan atau ke puskesmas untuk mendapatkan KB-nya itu juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan angka kehamilan lebih banyak daripada biasanya. Dan yang kedua, selama karantina kemarin itu juga beberapa orang mengakui bahwa memang kalau di Cina yang meningkat itu perceraian ya, kita tahu ya waktu selama masa karantina, tapi kalau di Indonesia memang angka kehamilan gitu. Jadi karena mungkin orang bosan dan tidak ada aktivitas dan terus-terusan bersama ya, mungkin juga itu salah satu faktornya karena berkurangnya kesibukan di luar ya. Nah, terus Dok, sebenarnya berbahaya nggak sih Dok untuk mengalami kehamilan di masa pandemi ini Dok? Kehamilan di masa pandemi ini sebenarnya kalau saya bisa bilang kita nggak punya data di Indonesia ini berapa angka kehamilan dengan infeksi COVID. Tapi memang tidak ada satu literatur pun saat ini yang bilang bahwa kehamilan itu meningkatkan risiko seseorang terkena COVID-19. Itu enggak. Jadi sama, resikonya dia hamil, nggak hamil sebenarnya sama aja. Terus kalau mau dibilang resiko ke janin, tidak ada satu literatur pun yang bilang bahwa ada transmisi intrauterin dari ibu ke janin gitu kan. Jadi memang kalau dibilang resiko memang karena resiko COVID-19-nya sih. Bukan karena dia hamil jadi lebih beresiko terhadap COVID-19 gitu sih. Bagaimana sih Dok seharusnya menjalani proses kehamilan dan persalinan yang sehat dan aman selama masa pandemi ini Dok? Kalau ditanya gitu sebenarnya protokol kesehatan yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Protokol kesehatan sudah ditetapkan pemerintah untuk pencegahan COVID-19 itu harus diterapkan pada ibu-ibu hamil juga gitu. Bukan nggak boleh hamil, memang boleh-boleh aja kalau hamil ya mau diapain gitu, tapi memang tetap harus jaga yang namanya cuci tangan, pakai masker gitu. Paling yang agak berbeda adalah untuk kontrol di masa kehamilan ini gitu, karena memang dengan dia ke rumah sakit itu meresikokan pasien terhadap paparan COVID-19 gitu. Jadi memang sih beberapa rumah sakit menerapkan untuk membatasi kontrol pasien. Jadi kalau dulu misalnya ibu hamil tuh setiap bulan dia ke rumah sakit untuk USG. Kalau sekarang memang biasanya begitu dia ada tanda hamil untuk konfirmasi kehamilan USG 1 kali. Ya kan, USG 1 kali untuk konfirmasi kehamilan di trimester 1. Kemudian di trimester 2 biasanya kita perlu USG lagi untuk screening kalau ada kelainan kongenital. Biasanya kita lebih rutin lakukan di trimester 3. Trimester 3 itu di atas 36 minggu menjelang kehamilan gitu. Jadi kalau memang ada indikasi misalnya dia pada kehamilan muda dia ada pendarahan, dia mau nggak mau dia dibiarkan kontrol gitu untuk lebih awal. Tapi kalau dibilang aturannya harus lebih jarang itu enggak. Bahkan dulu memang di awal pandemi kita lebih membatasi kontrol pasien ya, tapi setelah sekarang karena melihat resikonya dibandingkan dia tidak kontrol resikonya lebih banyak gitu. Dalam artian kalau dia nggak kontrol tiba-tiba datang udah gawat,
Jadi sekarang udah mulai peraturan dari POGI Jaya, Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia itu melonggarkan. Jadi tetap diizinkan untuk kontrol rutin, tidak ada pembatasan pasien lagi gitu sekarang. Malah kalau misalnya tidak kontrol itu lebih bahaya ya berarti ya dok ya? Iya. Berarti harus dilihat kasus per kasus, tidak bisa sama rata, oh semuanya harus periksanya berapa kali gitu. Jadi benar-benar sesuai dengan resiko yang pasien alami dan juga kondisi pasien gitu ya dok. Nah terus dok, tadi kita ngomong faktor resiko. Nah sebenarnya faktor resiko apa saja sih dok yang secara khusus harus diperhatikan? Resiko meningkat untuk COVID-19 menjadi berat itu pada ibu hamil, satu, kalau dia ada masalah komorbid seperti kencing manis, hipertensi, ya itu meningkatkan resiko. Dan yang kedua, kalau dia usia tua, itu meningkatkan juga. Sebenarnya hampir mirip dengan tanpa kehamilan ya, komorbidnya sih sebenarnya itu sih usia tua, terus kalau dia ada komorbid hipertensi, diabetes gitu tuh lebih berat biasanya gitu sih. Tapi yang lain-lain sih sebenarnya, atau dia kegemukan biasanya juga itu lebih berisiko jatuhnya berat. Tapi yang lain-lain nggak ada sih, sama-sama aja kok sama kehamilan dan sama-sama aja dengan orang yang tidak hamil sebenarnya gitu. Ada batasan usianya nggak dok? Batasan usia untuk hamil sebenarnya sebaiknya di bawah 35 tahun. Lebih kayak gitu. Di bawah 35 tahun. Berarti nggak cuma untuk resiko COVID-19-nya, tapi juga resiko kehamilannya itu sendiri ya dok ya? Nah, berkaitan dengan masa new normal nih dok, kan ada perubahan-perubahan yang dalam pemeriksaan yang tadi seperti dokter bilang. Nah, perubahan-perubahan apa sih dok yang harus dimengerti oleh ibu hamil gitu? Jadi seperti kapan sih udah harus mulai periksa, kapan sih harus oh mendingan di rumah aja, atau ada nggak kondisi-kondisi khusus yang harus dipahami? Kondisi khusus yang harus dipahami ya tentu sama sih prinsipnya sama orang yang tidak di masa COVID ya. Kalau untuk periksaan hamil, kalau dia di hamil muda ada tanda-tanda pendarahan gitu, itu ya harus segera kontrol gitu. Dan mungkin sebagai tambahan, kalau misalnya di masa pandemi ini dengan demam ya, kalau misalnya dia dengan demam itu harus lebih hati-hati memang. Gitu. Paling kalau dia ada demam atau tanda batuk, gejala-gejala karena COVID-19 itu juga harus segera diperiksakan gitu. Oh ya, sebagai tambahan sebenarnya di masa ini kita ada namanya telekonsultasi. Jadi biasanya setiap rumah sakit menyediakan telekonsultasi di mana pasien tidak harus datang ke rumah sakit. Nah, itu juga harus dirutinkan gitu untuk pasien sendiri punya hubungan yang baik dengan dokternya. Jadi tanpa dia harus ke rumah sakit, dia bisa nanya gitu kapanpun. Jadi kalau ada pendarahan, ada mules sebelum waktunya, ada keluar air-air, ya tanda-tanda seperti itu sih tanda-tanda yang memang pasien harus kontrol ya gitu. Nah, terus dok, kalau sebelum, ada nggak sih dok protokol khusus sebelum misalnya dalam kontrol kehamilan ini? Misalnya apakah harus rapid test dulu atau? Kalau kontrol rutin tuh nggak ada sih. Kalau kontrol ANC ya, dalam konteks ANC itu tidak ada keharusan harus rapid negatif di bawah hasilnya, itu enggak. Cuman memang semua rumah sakit memberlakukan untuk pemeriksaan suhu. Kalau ada dan ditanyakan gejala awal. Kalau ditanyakan ada gejala-gejala ke arah COVID-19, tentu pasien tidak diizinkan ke poli. Biasanya langsung ke ruang isolasi gitu. Jadi kalau protokol khusus untuk ibu hamil sih yang harus diterapkan, bahwa kalau saya sangat menganjurkan ibu-ibu hamil itu yang digunakan masker bedah, bukan masker kain gitu. Kenapa? Karena begitu dia terkena COVID-19 dan ditemukan rapidnya positif, dia harus dirujuk ke rumah sakit COVID-19 pasti rujukan, dan itu lebih repot gitu. Jadi paling protokol khususnya sangat dianjurkan, sangat disarankan untuk ibu hamil kalau dia bekerja, kalau dia kontrol ke rumah sakit, itu pakai maskernya masker bedah yang dipakai di rumah sakit itu. Tidak dianjurkan masker kain gitu sih paling. Kalau misalnya dari segi iman Kristen sendiri dok, ada nggak sih dok pro kontra terhadap keluarga berencana ini? Oke, kita tahu ya kalau masalah KB ini kontrasepsi dari dulu jadi perdebatan banyak gereja.